Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama aku di YouTube channel aku. Nah, kali ini aku bakalan bikin video tentang budget pernikahan aku, karena masih banyak banget yang tanya tentang budget pernikahan aku. Kemarin di video kemarin aku udah pernah bikin itu budget seserahan. Nah, sekarang aku bakalan bikin tentang budget pernikahan. Nah, buat kalian yang mungkin mau menikah atau lagi cari persiapan nih buat nikahan, mungkin ini bisa jadi referensi buat kalian. Budgetnya itu kira-kira berapa? Kalau aku di sini bakal ngasih tahu ke kalian budget yang minim tapi sesuai dengan wedding impian kita gitu. Tapi menurut aku wedding dream orang itu beda-beda ya. Ini ya mungkin 80% lah ya wedding dream aku kayak gini, meskipun nggak se-wow gitu, tapi menurut aku ini udah wedding dream aku banget. Nah, daripada lama-lama lagi, yuk check it out. Nah, di sini yang pertama yang bakal aku bahas yaitu tentang budget prewedding. Nah, di sini aku kemarin tuh bingung banget mau prewedding indoor atau outdoor. Tapi pengennya sih aku outdoor, cuma kayaknya nggak memungkinkan. Yang pertama nggak memungkinkannya itu karena budget. Ya, budget bener. Aku cari-cari itu kemarin budget outdoor itu sekitar ya 2 juta ke atas lah ya. Untuk aku itu mungkin terlalu mehong ya, mehong gitu. Terus aku turunin lagi nih, coba deh cari yang indoor gitu, cuma masih yang sesuai keinginan aku. Nah, kebetulan banget, mungkin rezeki aku ya, alhamdulillah banget, aku tuh nemuin kayak wedding apa ya, kayak wedding WO gitu, bukan WO sih, kayak salon lah ya gitu. Nah, di salon itu tuh nerima kayak prewedding. Nah, kayak paket prewedding gitu. Di situ tuh udah terinclude wardrobe-nya, terus make up-nya, terus sama fotografernya juga. Jadi itu udah satu paket gitu. Jadi aku nemuinnya itu di choose make up wedding gitu. Nanti aku tulis aja ya di description box atau di bawah ini IG-nya aku tulis biar kalian tahu. Nah, di situ tuh mungkin keberuntungan aku juga ya. Jadi di situ tuh aku nemu paket wedding. Jadi udah termasuk semua itu aku cuma bayar 900.000. Murah banget gak sih? Menurut aku hasilnya lumayan sih untuk prewedding ya, untuk make up indoor prewedding. Ya jadi gitu. Jadi aku bayar 900.000 itu udah dapet foto 10R itu 2, terus sama foto kayak apa sih, berapa R ya, aku nggak tahu, pokok besar banget. Jadi emang foto-foto buat apa, hasil prewedding gitu, sama dapet figuranya juga. Murah banget nggak sih? Menurut aku sih make upnya lumayan banget untuk aku yang nggak pakai resepsi gitu. Jadi menurut aku worth it banget sih. 900.000 udah ke-include semuanya, make up, wardrobe, fotografer, sama dapat fotonya juga beserta figuranya. Jadi nanti pas waktu pas waktu acara, jadi fotonya itu yang ada figuranya bisa dipajang gitulah ya. Nah, gitu untuk yang pertama. Nanti aku juga sertakan sama foto-fotonya ya. Oke? Oke, untuk yang kedua yaitu dekor akad. Nah, di sini aku bingung banget, udah aku kayak kemarin itu Hamin berapa gitu, aku udah nggak mikir dekor, jadi cuma aku mikirin make up akad sama fotografernya. Jadi dekor itu udah ya udahlah belakangan aja gitu. Aku aslinya nggak mau pakai dekoran gitu, cuma kayaknya kurang menarik aja gitu ya. Udah nggak pakai resepsi, terus nggak ada dekornya, kayak kurang
ya kurang, ada yang kurang lah gitu. Nah terus aku cari-cari, browsing. Pertama aku mau pakai yang kayak dari kertas itu, kalian tahu nggak sih? Nanti aku kasih contohnya di sini ya. Nah mau pakai kayak gitu. Terus habis gitu aku nyoba nyari-nyari lagi. Alhamdulillahnya juga, mungkin rezekiku juga ya, masya Allah. Aku nemu kayak apa sih, decoration gitu ya, dekor untuk akad itu di daerah Jember juga, masih di daerah deket tempat kerjaku juga. Nah itu cuma aku dapet dengan harga 800.000. Nah dekornya tuh kayak gini. Gimana menurut kalian? Menurut aku sih ya Allah, masya Allah, Allah tuh baik banget sama aku ya. Dengan budget yang minim banget aku bisa dapetin dekor yang kayak gini. Sedangkan aku tanya-tanya udah ke berbagai dekor gitu tuh udah 1 juta ke atas lebih, udah nggak. Nah jadi menurut aku udah nggak worth it banget ya dengan harga segitu, dan udah nggak sesuai budgetku, jadi itu udah nggak worth it ya sama aku ya. Nah oke, maaf kalau mungkin gambarnya beda sama sebelumnya, karena ini aku udah ganti handphone, karena handphone yang tadi memorinya udah gak cukup, jadi aku nih pinjem punya mamaku. Nah untuk yang ketiga yaitu make up akad. Nah di sini kalian pasti punya MUA impian kalian ya, pengennya nanti kalau nikah aku pengen pakai MUA ini. Nah aku nanti kalau nikah pengen adat kayak gini. Nah di sini emang aku udah dari berapa bulan sebelumnya itu aku udah searching gitu tentang MUA gitu. Pertama aku udah nemu nih, cuma aku cari lagi, dan akhirnya aku dari Hamin berapa gitu udah tahu mau nikah, hatiku tetap milih ke MUA yang satu ini. Nah kenapa aku milih MUA ini dan hatiku sek banget sama MUA ini, meskipun dari rumahku tuh jauh banget MUA-nya itu. Nah kan rumahku di Jember, sedangkan MUA-nya itu di Situbondo. Nah buat kalian yang warga Situbondo atau yang daerah sekitarnya lah ya, mungkin MUA ini kalian udah tahu, yaitu Zakia and Firdaus. Nah aku udah seneng banget nih sama make upnya mbaknya, karena menurut aku make upnya itu kekinian gitu. Aku kan anak muda gitu ya, jadi pengennya yang agak kekinian gitu. Tuh aku suka dari Mbak Zakia ini karena waktu itu lagi hitsnya alisnya itu yang kayak jarum-jarum gitu tuh. Kalian tahu nggak sih? Nanti aku kasih contoh fotonya ya. Nah dari situlah aku tertarik banget sama Mbak Zakia ini. Nah udah aku mulai chat-chatin, udah mulai WA gitu. Pertama aku mau pakai Mbak Zakia ini untuk prewedding aku, cuma kayaknya keadaannya juga jauh, terus budgetnya juga aku minim banget kan, jadi aku memutuskan untuk tetap pakai Mbak Zakia ini cuma untuk make up akad aku. Nah udah fix nih sama harganya juga, aku dapetin harganya ini 2 juta rupiah. Memang lumayan mahal, cuma untuk make up ini aku udah bener-bener dari dulu banget udah ngincer mbak ini, jadi gimana pun caranya aku bakal dapetin mbak ini gitu. Jadi aku berusaha banget buat dapetin mbak ini, dan alhamdulillahnya aku dapetin. Aku seneng banget sama hasil make upnya, memang benar-benar sesuai keinginan aku. Jadi aku pas itu aku pernah waktu itu aku izin ke ke atasanku, aku bilang aku mau fitting baju ke Situbondo. Nah setelah sampai Situbondo udah nyampe nih di studionya Mbak Zakia. Ternyata Mbak Zakia itu nggak tahu kalau aku orang Jember. Terus kata Mbak Zakia bilang, kok jauh-jauh banget, kalau tahu rumahnya di Jember nggak usah kesini, nanti kan bisa bajunya bisalah nanti sesuaikan size-nya gitu. Ya udah akhirnya ya udah mbak, nggak apa-apa, udah terlanjur kesini gitu, sekalian jalan-jalan gitu. Nah akhirnya aku fitting baju, terus ya udahlah, dan fix deal nih, akhirnya aku pakai Mbak Zakia. Nanti aku tulis Instagramnya di description box juga dan di bawah ya.
Nah, kalau dari make up akadnya sendiri itu ke-include-nya apa aja? Jadi ke-include-nya itu make up sama wardrobe ya, baju-baju pengantin gitu. Aku kemarin ngambil adat Sunda gitu. Nah, kemudian yang keempat, di sini tentang fotografer. Nah, fotografer nih juga dari situ Bondo juga sering collab sama Mbak Zakia ini. Jadi aku lihat-lihat tuh pertama tahu Mbak Zakia ini dari Mas Adi nih. Nama Instagramnya King Day Wedding. Nah, aku tahu-tahu dari situ, sering kerja sama bareng lah. Kok menurut aku bagus ya ini make upnya gitu. Jadi aku taunya dari Mas Adi ini. Nah, aku sukanya dari King Day Wedding ini hasil fotonya itu menurut aku kekinian juga gitu. Terus juga hasilnya itu halus, menurut aku bagus lah gitu, sesuai yang lagi hits sekarang gitu ya. Jadi aku juga memutuskan gimana caranya aku bisa pakai King Day Wedding ini. Udah aku kontak-kontakan, terus tanya harga, terus aku dapet harga 1 juta atau berapa gitu lah, pokok sekitaran itu. Nah, udah aku fixkan, udah aku dealkan, dan ternyata juga ada kejadian yang lucu. Ternyata Mas Adi ini gak tahu juga kalau rumahku di Jember, taunya itu pas kontak-kontakan sama Mbak Zakia. Nah, akhirnya udah oke, udah tahu kalau aku dari Jember, udah oke, akhirnya deal deh. Nah, kalau untuk dari fotografernya ini ke-include-nya apa aja? Ke-include-nya di sini ya cuma foto-foto akad aja. Itu dari aku akad jam 9 sampai jam 12 jam 1-an gitu. Itu udah dapet foto juga wedding book gitu, sama foto 10R gitu. Nah, jadi dapat wedding book kayak gini. Ya pokok wedding book gitu lah ya. Sama foto 10R. Nah, kayak gini. Nah, aku sebenarnya tuh gak nyangka kalau bakalan dapet wedding book ini. Cuma aku taunya oh mungkin ya cuma foto pas akad aja gitu. Terus nanti foto-fotonya tuh dikirim lewat flash disk atau CD gitu. CD juga dikasih. Jadi aku filenya juga soft copy-nya juga dikasih. Juga aku ternyata juga dapat hard copy-nya. Jadi menurut aku dari harga 1 juta itu menurut aku alhamdulillah worth it banget. Terima kasih King Day Wedding. Nah, oke, mungkin ini yang terakhir, yaitu yang kelima, yaitu henna. Jadi aku kemarin itu browsing tentang henna. Aku pikir aku pakai nggak ya, tapi kok kayaknya nikah ini kan juga sekali seumur hidup gitu ya. Jadi aku nyoba browsing terus tanya-tanya, chat gitu. Ternyata aku jatuh hatinya itu sama Ayu Henna Art. Cuma udah fix nih tanggal segini, terus harganya segini. Aku kemarin dapat harga itu 300.000. Itu udah termasuk henna maron ya, henna maron tangan sama kaki itu udah 300.000. Nah, udah nih hamin berapa, terus tiba-tiba Mbak Ayunya nggak bisa karena ada acara di Bali di Jogja gitu. Aduh, aku udah rasanya terus udah putus asa banget nih. Aduh, gimana ya, aku pengen banget soalnya sama Mbak Ayu gitu. Soalnya sama yang lain kayaknya belum serk lah gitu. Terus akhirnya sama Mbak Ayu direkomendasiin temennya untuk gantiin. Aku dikasih 2 pilihan. Terus aku tanya ke Mbak Ayu terserah Mbak Ayu aja, yang menurut Mbak Ayu bagus lah gitu. Intinya aku pasrahin sama Mbak Ayu. Terus Mbak Ayu ngerekomendasiin Happy Henna Art. Itu namanya Mbak Happy. Nanti aku juga tulis linknya di description box ya. Nah, udah chat-chatan, udah konfirmasi tanggal juga. Terus
Mbak Happy ini datang H-1 sebelum hari H akad nikah aku, karena katanya kalau henna maron itu bisa H-1 sebelum akad gitu. Nah kalau henna white beda lagi, itu pas hari H karena nggak gampang luntur atau gimana gitu lah. Udah setelah itu menurut aku hasilnya memuaskan banget gitu, jadi aku nggak kecewa gitu karena digantiin sama Mbak Ayu gitu. Jadi aku juga berterima kasih sama Mbak Happy, terima kasih udah bikin tangan dan kakiku cantik. Nah, karena cerita inti-intinya kan udah selesai nih, aku sedikit mau cerita dan sharing ke kalian tentang pernikahan aku ini. Mungkin bisa jadi inspirasi buat kalian juga. Ya semoga aja menginspirasi. Aku sedikit mau cerita tentang pernikahan aku. Aku sebenarnya Hamin berapa itu mau nikah, aku tuh bingung. Duh, gimana ya, maksudnya aku pengen nikah, aku pengen, pasti semua wanita lah ya, semua wanita pasti pengen punya wedding dream, punya pernikahan impian. Nah begitu juga aku juga punya wedding dream tersendiri. Dari dulu mulai kecil aku tuh pengen banget yang namanya apa sih, di make up-i gitulah, dipajang gitu, di dekor gitu tuh aku tuh pengen banget. Itu impian aku dari kecil, karena aku tuh suka ngelihat orang di apa sih, kalau bahasa sini tuh dipacai gitu loh, di make up itu aku suka banget. Jadi aku tuh kalau ada orang nikahan tuh excited banget, pengen lihat gitu, pengen tahu gitu. Nah akhirnya aku mau nikah, aku bingung Hamin berapa gitulah udah tahu kalau mau nikah. Aku tuh bingung, aduh ya Allah gimana ya, aku tuh pengen ya nikah terus di make upin gitu, di foto, dipajang lah, intinya tuh pengen gitu. Cuma sepertinya nggak memungkinkan gitu. Aku anak pertama dari 3 bersaudara. Aku yang pertama, adikku kelas 2 pas aku nikah kelas berapa ya, kelas 1 kelas 2 SMA gitu. Terus adikku yang kecil baru umur 2 tahun 3 tahun gitu. Nah sedangkan ayahku udah nggak ada. Ya gimana caranya, aku harus berusaha sendiri. Kayaknya kalau minta ke mama atau ke keluarga itu kayaknya nggak mungkin deh. Aku juga nggak mau ngebebanin mereka. Jadi gimana caranya, aku harus berusaha sendiri, karena ini impian aku dari dulu, dari lama banget. Calon suamiku juga udah tahu kalau aku pengen pengen nikahnya tuh ya dipajang lah gitu intinya. Cuma aku juga kan nggak mungkin minta ke suamiku gitu, karena kan suamiku udah banyak juga gitu pengeluarannya gitu. Jadi aku sampai punya pikiran gini, apa aku pinjam koperasi aja ya. Aku sampai punya pikiran gitu, karena sebegitu menggebu-gebunya aku pengen nikah dirayain lah gitu intinya, kayak teman-temanku yang lain. Aku tuh pengen kayak gitu. Cuma kayaknya Allah itu punya rencana lain buat aku gitu. Ya calon suamiku juga waktu itu aku cerita kalau aku pengen pengen pinjam ke koperasi gitu. Koperasi itu kayak bank harian bank bulanan gitu lah pokok intinya gitu. Jadi bayarnya tiap bulan gitu. Terus aku cerita ke suamiku, sama suamiku nggak ngizinin karena mikir ke depannya gimana nanti gitu. Yang penting kan nikah sakralnya itu kan yang dibutuhin, bukan embel-embelnya ya, kayak dimirahin lah apalah gitulah intinya gitu. Cuma kan karena aku itu impianku dari dulu gitu kan ya, aku nggak pengen nggak pengen kecewa lah gitu, nggak pengen nyesel keesokan hari gitu. Jadi gimana caranya, aku tuh pengen lah kayak yang lain. Terus masya Allahnya ya, mungkin Allah tuh sayang sama aku gitu ya. Cuma akunya aja kayaknya yang kurang bersyukur aja. Jadi aku tuh kan kerja ikut bidan lah gitu, kasarnya magang gitu.
Jadi dari mulai bulan apa ya, Agustus kayaknya, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari. Jadi aku kan nikah itu Januari 2020. Jadi aku masih punya waktu ya sekitar 5 bulan 6 bulan lah gitu. Nah, mulai dari awal September lah, apa Agustus, pertengahan Agustus itu Masya Allah, Allah tuh ngasih jalan ke aku, bener-bener ngasih jalan lah ke aku untuk gak usah pinjem ke koperasi. Jadi mulai dari Agustus itu kan biasanya kan kalau di bidan-bidan gitu kan ada orang lahiran gitu. Nah, dari orang lahiran itu kita dapat kayak fee bantu nolong persalinan. Nah, dari situ Masya Allahnya, ya Allah, aku tuh bersyukur banget, ternyata Allah tuh masih sayang sama aku, masih ngasih aku kepercayaan buat ya nggak usah ngutang lah gitu. Ini Allah kasih jalan buat aku biar nggak ngutang gitu. Akhirnya mulai dari situ sampai aku bisa wujudin pernikahan impian aku itu, Masya Allah, meskipun nggak apa ya namanya ya, nggak se-wow orang-orang atau se-wow lah, semewah orang-orang gitu. Cuma Masya Allah, aku tuh bisa berdiri sendiri dengan kakiku sendiri, aku bisa nikah tanpa bantuan orang lain, dan itu hasil jerih payahku sendiri tuh. Masya Allah, senengnya tuh luar biasa banget. Allah tuh ternyata masih sayang sama aku bisa, meskipun aku bayarnya nyicil-nyicil ya, tapi Masya Allah banget, aku tuh berterima kasih banget sama Allah. Allah tuh udah bantu aku, Allah tuh udah sayang banget sama aku bisa kalau pre-wedding itu aku patungan sama calon suami aku, sama mas tuh aku patungan. Cuma untuk kayak make up, kayak dekor, kayak henna, terus kayak fotografernya tuh aku bayar sendiri. Jadi meskipun nggak seberapa gitu ya Allah, aku tuh bersyukur banget gitu. Jadi mulai bulan Agustus itu sampai ya Desember lah ya, akhir Desember itu, jadi persalinan itu atau orang lahiran itu di tempat bidanku itu alhamdulillahnya rame banget gitu. Terus juga aku dapet kayak kan jadi tiap bulan itu kita bikin laporan gitu, laporan tentang kegiatan kita, atau kayak kegiatan posyandu, terus orang lahiran, nah gitu-gitu. Itu tiap bulannya itu kan ada jatahnya juga, ada dananya juga, dan alhamdulillahnya tuh juga keluarnya rutin gitu. Jadi pokok Masya Allah banget deh, ya Allah, perjuangan banget. Aku juga sama suamiku ini mau nikah. Buat kalian yang sedang berjuang mau nikah tapi budgetnya masih pas-pasan, tetap semangat. Allah itu punya rencana sendiri buat kalian, buat setiap umatnya itu Allah punya rencana sendiri. Kalian gak boleh takut, kalian pasti bisa. Allah pasti kasih jalan buat kalian. Kalau kalian bener-bener tulus ngelakuinnya, bener-bener niat lillahi ta'ala, Allah pasti bantu kalian. Kalian percaya itu. Kalian tahu gajiku tuh masih di bawah UMR-nya Jember lah ya, pokok jauh banget. Cuma Masya Allah, alhamdulillah banget, aku udah kasih tahu ke kalian kan, Allah itu punya rencana sendiri untuk setiap umatnya. Dan alhamdulillah juga atasanku itu baik banget sama aku gitu. Jadi aku berterima kasih banget, terutama sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama atasanku, sama keluargaku juga yang selalu mendoakan aku. Akhirnya aku bisa sampai di titik itu pada waktu itu. Masya Allah banget. Buat kalian yang sekarang sedang berjuang, kalian jangan patah semangat, kalian harus tetap semangat, kalian harus tetap berusaha, jangan mudah putus asa, karena Allah itu pasti punya rencana indah untuk kalian semua. Meskipun kalian merasa aku gak bakalan bisa, tapi kalau Allah sudah berkehendak pasti jadi. Percaya karena aku udah mengalaminya.
Ya Allah, jadi panjangan ceritanya nih. Nah udah, oke, segitu dulu video dari aku. Semoga menginspirasi buat kalian. Buat kalian yang pengen atau berapa bulan lagi mau nikah, semoga video ini juga bermanfaat buat kalian. Tetap semangat, jangan lupa berdoa, kalian pasti bisa. Memang orang mau nikah itu banyak cobaannya. Cobaannya pasti ada sendiri-sendiri. Kalian, ya tergantung kalian mau menyikapinya gimana. Tapi saranku tetap semangat, tetap berdoa, karena Allah itu punya rencana indah untuk setiap umatnya. Oke, terima kasih untuk kalian yang udah nonton video ini. Semoga bermanfaat buat kalian, semoga menginspirasi juga. Maaf kalau bonusnya kebanyakan, tapi aku mau share ke kalian, aku mau berbagi ke kalian. Ini ceritaku, siapa tahu bisa menginspirasi buat kalian yang sedang terpuruk atau sedang down menghadapi hari pernikahan. Semoga kalian tetap semangat, kalian pasti bisa. Nah, buat kalian yang mau nikah, semangat, semoga lancar sampai hari H, dan nanti setelah hari H semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Nah, untuk kalian yang mungkin punya ide-ide lain, aku mau bikin video apa, kalian bisa tulis aja di kolom komentar. Siapa tahu nanti aku bisa buatin untuk kalian. Nah, terima kasih udah menonton video aku. Maaf kalau videonya kali ini mungkin sedikit panjang, tapi semoga bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. See you in the next video. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.